Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 kembali menelan korban. Kali ini adalah Korea Selatan yang terjerat masuk dalam jurang resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan negatif selama 2 kuartal dan di kuartal kedua minus 3,3%. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang sudah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia mulai menelan korban negara dari sisi ekonomi. Setelah Singapura mengumumkan terjadinya resesi di negara singa, kali ini Korea Selatan. Korea Selatan memasuki resesi ekonomi setelah mengalami pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut, di mana Bank Sentral Korea pada Kamis kemarin menyatakan bahwa angka sementara pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Korea Selatan untuk kuartal kedua 2020 tercatat minus 3,3% dibandingkan kuartal sebelumnya minus 1,3%. Angka ini merupakan yang terendah dalam 22 tahun terakhir sejak krisis keuangan di kuartal pertama tahun 1998. Situasi ini pun menjadi sinyal peringatan bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. Ekonom KOR Indonesia Peter Abdullah seperti dikutip sindonews.com mengatakan saat ini secara ofisial baru beberapa negara yang dinyatakan resesi, namun sebenarnya tinggal menunggu waktu saja pengumuman resmi negara-negara lain yang akan menyusul Korea Selatan dan Singapura. Namun demikian, ekonom Indef Afiliani justru menangkap peluang positif dengan terjadinya resesi di Korea Selatan dan Singapura. Sebab akan banyak investasi yang berada di negara-negara yang terkena resesi ekonomi berpeluang masuk ke Indonesia. Indonesia sendiri masih memiliki potensi yang baik di tengah pandemi COVID-19, terbukti dengan adanya beberapa investor perbankan yang masuk ke dalam negeri. Dan bila ekonomi Indonesia bisa tumbuh positif pada kuartal 3, maka akan menjadi potensi besar masuknya dana-dana investor dari negara resesi termasuk Korea Selatan. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, langsung saja kita berbincang kembali bersama dengan Pak Fendi Susianto, founder dan CEO dari Finvestal Consulting. Pak Fendi, informasi yang menarik begitu tadi sudah kita bahas beberapa diantaranya di segmen sebelumnya, tapi Anda melihat dengan dampak yang lebih luas lagi. Ada beberapa juga ekonomi yang menyatakan memang kita harus waspada. Di satu sisi juga ada menangkap peluang investasi akan justru bisa masuk ke Indonesia dari negara-negara yang sudah masuk dalam jurang resesi. Analisis Anda bagaimana Pak Fendi? Nah, justru ini adalah titik krusial menurut saya. Jadi artinya yang berpandangan bahwa ini ke arah lebih pesimistik tentu saja ada benarnya juga. Tapi juga yang positif juga sangat bisa memungkinkan apabila kita bekerja dengan sangat baik menyikapi semua itu. Kalau kita lihat sebenarnya adalah faktor utama drivernya adalah apakah COVID ini di Indonesia terutama akan berlangsung cukup lama. Tergantung penanganannya juga ya. Dari awal kan ekspektasinya pertengahan bulan Juli bisa turun ataupun ada mulai terjadi penurunan, tapi ternyata kita masih dalam posisi uptrend dari sisi harian yang terjangkit positif. Jadi ini juga akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita, karena ini akan menyangkut bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk tetap misalnya PSBB dilanjutkan ataupun aktivitas ekonomi terutama apakah kemudian akan terus dibatasi atau akan dibuka secara penuh dan lain sebagainya. Ini akan berkaitan dengan misalnya adalah angka pengangguran, kemudian bantuan sosial, kemudian juga bagaimana menggairahkan dunia usaha. Karena apa? Karena monetary policy dengan kondisi seperti ini nampaknya agak sulit untuk bisa lebih efektif. Jadi akan bergantung kepada itu. Dan bagaimana action-action atau program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Ya, seperti tadi untuk bagaimana supaya menarik investment yang ada di luar meskipun berat, tapi paling nggak dari awal kita sudah menyiapkan segala macam infrastruktur hard maupun softnya untuk membuat mereka itu bisa tertangkap peluang investasi jangka panjang. Baik, tapi dengan kondisi seperti ini memang kalau dari sisi makro sebenarnya kita masih bisa bernafas lega begitu dengan tidak full lockdown begitu yang dilakukan pemerintah untuk Indonesia, sehingga masih ada peluang pergerakan ekonomi di sejumlah sektor. Tapi di satu sisi kan negara-negara lain juga sedang berkutat dengan masalah yang sama. Oke lah, mereka sudah ada yang membuka perlahan, tapi dengan adanya peningkatan lagi COVID-19 di sana, mereka mengetatkan kembali begitu penerapan dari lockdown. Nah, akankah ini bisa memberikan dampak juga di Indonesia mengingat tadi sebenarnya dari struktur ekonomi kita lebih di driven-nya oleh konsumsi dalam negeri? Iya, karena menyangkut
mengenai struktur penyumbang PDB kita yang banyak dari sektor konsumsi, maka memang kebijakan kita lebih baik memang tidak terlalu ketat, misalnya lockdown penuh, tapi lebih ke arah fleksibel karena harus dijalankan supaya perekonomian juga terjadi. Jadi sebenarnya adalah menjaga keseimbangan menurut saya, bukan berarti kesehatan lebih penting ya, tapi perekonomian juga harus dipikirkan dan lain sebagainya, mungkin seperti itu tengah-tengah, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tetap dijaga dari level risiko yang besar mengalami keterpurukan. Kita juga tidak menginginkan misalnya GDP kita sampai katakanlah minus, karena peluang positif masih terbuka karena sektor konsumsi penyumbang terbesar, sementara ekspor hanya 19%. Mungkin struktur ekspor ataupun beberapa inisiatif segera kemudian diterapkan lebih konstruktif lagi dan koordinasi lebih terarah menurut saya, itu maka akan lebih banyak menjaga, kita dalam posisi sebenarnya menjaga potensi risiko yang lebih besar, sehingga minus ataupun PDB kita sampai akhir tahun bisa cukup terjaga dengan baik. Karena apa? Karena virus menurut saya juga lebih banyak adalah tidak bisa kita kontrol, tergantung kepada bagaimana yang terjadi. Di Amerika pun apabila kemudian ada periode kedua ataupun wabahnya mulai menjangkiti kembali, mereka akan lebih ketat kembali ataupun lebih menerapkan yang kebijakan yang lebih untuk keamanan domestiknya. Baik, Pak Fendi, coba kalau kita menarik lagi ke dalam pasar modal begitu dengan beberapa saham-saham yang hari ini mengalami tekanan jual atau masuk dalam deretan top loser. Ini kan kalau kita cermati satu persatu ini dari banyak sekali sektor yang membuat indeks hari ini memerah. Kita lihat ada Doit, Indofood, kemudian ada PTPP, HMSP, dan juga Astra Internasional. Cukup beragam sektor-sektor yang mengalami tekanan begitu. Anda melihat memang lagi-lagi lebih kepada pandemi COVID-19 ini yang memang menjadi salah satu penekan dari kinerja perusahaan-perusahaan dan juga sektornya, sehingga membuat mereka juga mengalami tekanan dari sisi pergerakan sahamnya, Pak Fendi. Ya, kita melihat ini, kalau saya melihat sejauh ini lebih banyak karena profit taking. Karena memang itu mereka adalah saham-saham yang memang cukup banyak dimiliki oleh juga foreign investor ataupun berimbang ya. Betul. Sehingga kalau kita lihat lebih banyak adalah pengaruh campak dari global market yang juga sedang mengalami profit taking. Tidak buru-buru mengatakan bahwa ini terdampak COVID, karena apa? Karena memang dampak dari seluruhnya sudah kita rasakan sama-sama sejak indeks di level 6.000 sampai ke level indeks 4.000-an. Betul. Dan kalau kita cermati dengan aktivitas beli yang dilakukan oleh investor asing atau net foreign buy, ini ada Indofood dan juga ICBP. Memang keduanya mengalami tekanan minus 3,3% ini Pak untuk Indofood, kemudian ICBP juga turun 1,6%. Tapi asing justru mencoba dan mengambil posisi di bawah pada saat kedua saham ini mengalami pelemahan. Bagaimana Anda melihat ini bagi para investor domestik ataupun retail untuk menyikapi kondisi ini? Apakah juga kita bisa ikutan masuk atau masih wait and see? Ya, jadi sebenarnya saham Indofood kemudian ICBP itu termasuk adalah saham-saham yang defensif. Justru itu saham penopang sebenarnya buat indeks di tengah-tengah kondisi finansial sektor sedang dalam posisi yang sangat high risk. Ya. Kita melihat buy on weakness ataupun pada saat harga mengalami pelemahan, seperti kata tadi ada Unilever, ada Indofood, ICBP, karena fundamentalnya juga strong untuk saham-saham konsumer ini, sehingga sangat bagus apabila terjadi penurunan ataupun profit taking, kita melakukan akumulasi untuk tujuan menengah maupun jangka panjang. Tapi tetap dengan pola bertahap ya, Pak Fendi, ya? Jangan full power ya. Ya, kita melihat dengan situasi kayak gini, fluktuasi yang sangat-sangat tinggi, menurut saya tetap aja strategi investasinya harus melakukan secara bertahap. Baik, itu dia analisis yang menarik Pak Fendi. Sayang sekali waktu terbatas ini Pak Fendi. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy Pak Fendi. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, kami masih memiliki satu segmen terakhir dengan sejumlah informasi